hari 25 Mei 2026. Sebuah sejarah besar tercipta di tanah Italia. Peluit akhir berbunyi di Stadio Giovanni Zini. Papan skor menunjukkan angka mutlak. Como 1907 menang telak 4-1 atas Cremonese. Detik itu juga, jutaan pasang mata di seluruh dunia terkesiap. Sebuah klub kecil dari tepi danau yang indah resmi mengguncang benua Eropa. Como 1907 resmi lolos ke Liga Champions musim depan. Mereka finish di peringkat 4 besar Serie A musim 2025-2026. Pencapaian ini bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah sebuah dongeng modern yang menjadi nyata. Bayangkan saja, 2 tahun lalu mereka baru saja promosi ke Serie A. 7 tahun lalu, klub ini bahkan hampir tidak punya nama karena terlempar ke Serie D, kasta keempat Liga Italia. Namun hari ini, nama Como sejajar dengan raksasa Eropa lainnya. Mereka sukses menyalip AC Milan yang terjungkal di pekan terakhir. Pesta pora pun pecah di kota Como. Dan yang paling membanggakan, ada jejak dan keringat orang Indonesia di balik kesuksesan luar biasa ini. Mari kita tengok apa yang terjadi di pekan ke-38 yang sangat menegangkan itu. Como datang ke markas Cremonese dengan misi wajib menang. Beban di pundak anak asuh Cesc Fabregas sangat berat. Mereka harus menang sambil berharap AC Milan atau AS Roma terpeleset. Sejak menit pertama, para pemain Como tampil menggila. Hasilnya langsung terlihat di menit ke-36. Pemain muda Jesus Rodriguez memecah kebuntuan. Skor 1-0 untuk Como bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, serangan Como semakin tidak terbendung. Pada menit ke-51, Anastasios Douvikas mencetak gol kedua setelah menerima umpan matang Rodriguez. Douvikas membuktikan dirinya sebagai mesin gol utama klub musim ini. Meskipun Cremonese sempat memperkecil ketinggalan lewat penalti Federico Bonazzoli, mental juara Como tidak goyah. Bintang pertandingan malam itu, Lucas Daciunya, mengamuk. Ia mencetak 2 gol tambahan, 1 lewat titik putih di menit ke-74 dan 1 gol indah di menit ke-81. Como menang 4-1. Di tempat lain, AC Milan justru kalah mengejutkan dari Cagliari dengan skor 2-1. Tiket emas Liga Champions pun resmi jatuh ke tangan Como 1907. Untuk menghargai indahnya puncak, kita harus melihat sedalam apa mereka pernah jatuh. Sebelum pesta pora hari ini, Como adalah klub yang akrab dengan penderitaan. Mereka pernah dinyatakan bangkrut. Mereka terlempar ke kompetisi amatir. Pada tahun 2017, klub ini tidak punya uang, tidak punya masa depan, dan hampir dilupakan. Lalu, keajaiban itu datang pada tahun 2019. Grup Djarum, raksasa bisnis asal Indonesia yang dipimpin oleh Hartono bersaudara, memutuskan untuk membeli klub ini. Saat itu, banyak orang di Italia heran. Mengapa pengusaha kaya dari Asia mau membeli klub yang hampir mati di kasta bawah? Jawabannya adalah rencana jangka panjang yang matang. Manajemen bentukan grup Djarum tidak datang untuk langsung membeli pemain bintang berharga triliunan. Mereka membangun klub dari fondasinya. Mereka memperbaiki manajemen keuangan, membenahi fasilitas latihan, dan fokus pada pengembangan akademi usia muda. Satu persatu anak tangga kasta Liga Italia mereka daki. Dari seri D naik ke seri C. Dari seri C melompat ke seri B. Hingga akhirnya pada tahun 2024, Como kembali ke seri A setelah menanti selama 21 tahun. Itu adalah awal dari babak baru yang jauh lebih gila. Kunci sukses sebuah pasukan terletak pada sang jenderal. Di Como, jenderal itu bernama Cesc Fabregas. Mantan bintang Arsenal, Barcelona, dan Chelsea ini awalnya bergabung sebagai pemain dan pemilik saham minoritas. Namun, visinya yang tajam membuat manajemen mempercayainya menjadi pelatih kepala. Fabregas membawa perubahan total pada gaya bermain Como. Dia menolak bermain bertahan ala tim papan bawah yang baru promosi. Fabregas menanamkan mentalitas juara. Skuad Como dipaksa bermain berani, menguasai bola, dan menyerang dengan sangat cepat. Banyak pihak sempat meragukan taktik ini. Media Italia menilai strategi Fabregas terlalu beresiko untuk tim sekecil Como. Namun, Fabregas menjawab semua kritik itu di atas lapangan. Sepanjang tahun kalender 2026, Como menjelma menjadi salah satu tim paling menakutkan di Serie A.
Mereka mengumpulkan poin demi poin, menempel ketat sang juara Inter Milan, dan menumbangkan tim-tim besar seperti Juventus dan Lazio. I rise from ashes, I burn, I soar, I soar within an endless roar. Jika kita melihat catatan statistik, kelowasan Como ke Liga Champions bukanlah sebuah keberuntungan. Sejak memasuki tahun 2026, performa Como benar-benar meledak. Mereka tercatat sebagai tim paling konsisten kedua di Italia, tepat di bawah Inter Milan. Salah satu momen emas yang tidak akan dilupakan oleh para fans terjadi pada 24 Januari 2026. Bermain di kandang sendiri, Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como menghancurkan Torino dengan skor telak 6-0. Itu adalah kemenangan terbesar Como sepanjang sejarah mereka bermain di kasta tertinggi Serie A. Tidak hanya di liga domestik, Como juga membuat kejutan besar di ajang Coppa Italia. Mereka berhasil melaju hingga babak semifinal sebelum akhirnya kalah terhormat dari Inter Milan. Keberhasilan menembus semifinal Coppa Italia ini menyamai catatan terbaik klub yang pernah diraih 40 tahun silam, tepatnya pada musim 1985 sampai 1986. Statistik ini membuktikan satu hal, Como 1907 bukan lagi tim pelengkap yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah ancaman nyata bagi kemapanan klub-klub tradisional Italia. Bagi masyarakat Indonesia, keberhasilan Como memiliki arti yang sangat mendalam. Klub ini adalah bukti nyata bahwa manajemen olahraga di bawah tangan pengusaha Indonesia bisa sukses di level tertinggi dunia. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono telah menunjukkan cara mengelola klub sepak bola dengan profesionalisme mutlak. Kini, bendera Indonesia akan semakin berkibar di panggung sepak bola Eropa. Di musim depan, logo-logo brand yang dekat dengan Indonesia berpotensi nampang di stadion-stadion megah Liga Champions saat Como bertanding. Komentator pertandingan internasional akan semakin sering menyebut nama Indonesia saat membahas kesuksesan klub ini. Lebih dari itu, kesuksesan Como juga membuka jalan bagi perkembangan talenta sepak bola tanah air. Hubungan erat antara Como dan Indonesia memberikan kesempatan bagi para pelatih, manajemen, hingga pemain muda lokal untuk belajar langsung bagaimana standar sepak bola elit Eropa dijalankan. Ini adalah investasi jangka panjang yang nilainya tidak terhingga bagi masa depan sepak bola kita. Namun, pesta kelolosan ini harus segera usai, karena tantangan yang jauh lebih besar sudah menanti di depan mata. Bermain di Liga Champions berarti Como akan berhadapan dengan tim-tim terbaik di planet bumi. Mereka akan bertemu dengan Real Madrid, Manchester City, atau Bayern München. Ujian sesungguhnya bagi Cesc Fabregas baru saja dimulai. Kompetisi Eropa membutuhkan kedalaman skuad yang luar biasa. Bermain 2 kali dalam seminggu dengan intensitas tinggi akan menguras fisik dan mental para pemain. Manajemen Como dipastikan harus bergerak cepat di bursa transfer musim panas untuk memperkuat lini kompetisi mereka. Apakah dongeng indah Como akan berlanjut di kompetisi Eropa, ataukah mereka hanya akan menjadi tim debutan yang menumpang lewat? Satu hal yang pasti, mentalitas yang telah dibangun oleh Fabregas dan stabilitas dari grup Jarum membuat Como tidak akan gentar menghadapi siapapun. Dari tepi danau Como yang tenang, sebuah gemuruh besar telah tercipta. Kisah Como 1907 adalah pengingat terbaik bagi kita semua dalam dunia sepak bola. Uang memang penting, tetapi kerja keras, visi yang jelas, dan manajemen yang sehat adalah kunci utama untuk merajut sebuah kejayaan. Dari klub yang hampir mati di Serie D, kini mereka bersiap mendengarkan lagu tema Liga Champions berkumandang di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Ini adalah hadiah terindah bagi warga kota Como dan sebuah kebanggaan besar yang juga dirasakan di Indonesia. Perjalanan panjang telah mereka lalui, namun lembaran sejarah baru yang lebih megah baru saja dimulai. Selamat bertanding di Liga Champions Como 1907. Forza Como!